Bab 3641-3640 Terobosan. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang, Angin Guntur, 5 elemen naga surgawi, kesatuan manusia naga. Level, Universe Night level 7, bentuk ke-9 dari transformasi naga surgawi. Asal, 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan, menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah level mereka sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan, menyerap jiwa, melekat pada roh. Kemampuan, kunci mata naga, cakar naga 5 elemen, pemecah ranah yin yang, 8 tokoh skala naga, bayangan naga suci, 8 suku naga langit, makam naga, Cloud Dragon Soaring, True Dragon Body. Kemampuan, pilar naga segi 8, 8 avatar naga, tanduk naga tinggi, naga surgawi yang perkasa, mutiara ekor surgawi, nafas naga kehidupan, avatar naga bayangan. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, dan guntur. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, bawaan. Anggota Istana Naga, 7.960.450. Setelah terobosan dalam kekuatannya, Wang Xian melihat atributnya dan menunjukkan senyuman. Setelah terobosan ini, dia memperoleh aspek hukum yang relatif kuat. Avatar Naga Bayangan. Ini adalah metode penyelamatan jiwa yang bisa menahan serangan fatal. Setelah terobosan, Master sejati alam semesta di level 1 dapat dibunuh seketika oleh Wang Xian jika dia tidak berhati-hati. Dengan bantuan sayap suci Inoriginator, kecepatannya bisa mencapai level Master Alam Semesta di level 2. Tidak masalah baginya untuk bertarung melawan 3 Master di level 1. Dengan lempeng naga Tai Chi, dia akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, saya harus mengupgrade 5 Elements Millstone. Wang Xian melihat batu gilingan 5 elemen, yang menyerap harta spiritual bawaan, dan senyuman muncul di wajahnya. Setelah terobosan batu 5 elemen, kekuatannya akan semakin mengerikan. Saat itu, dia ingin melihat apakah ada orang di zona tak terkalahkan yang bisa melawannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak terburu-buru untuk membantu terobosan batu gilingan 5 elemen. Sebaliknya, dia datang ke depan pohon leluhur. Tubuhnya bergerak, dan 2 avatar Nether Spirit muncul di sampingnya. Setelah terobosannya, avatar Nether Spirit juga menyelesaikan terobosan mereka. Avatar Nether Spirit juga telah menerima peningkatan belum lama ini. Di masa lalu, dia hanya dapat memiliki 2 avatar Nether Spirit, tetapi setelah peningkatan ini, dia merasa bahwa dia dapat menambahkan 2 lagi. Dengan kata lain, jika dia mendapatkan Nether Spirit lain, dia bisa memelihara 2 lagi. Saat itu, dia akan memiliki 4 avatar Nether Spirit. Aku seharusnya bisa mendapatkan avatar Nether Spirit di zona tak terkalahkan yang belum kupelihara. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memeriksa situasi alam semesta saat ini, dia mulai membantu batu giling 5 elemen untuk mencapai terobosan secepat mungkin. Berdasarkan kecepatan saat ini, batu kilangan 5 elemen harus memakan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan evolusinya. Waktu berlalu hari demi hari, dan alam semesta penuh dengan diskusi. Setelah membahas kekuatan Istana Naga, mereka membahas langkah Raja Naga selanjutnya untuk menyapu zona tak terkalahkan. Ada berbagai macam spekulasi. Raja Naga Istana Naga itu akan melangkah ke zona tak terkalahkan. Ini adalah kesempatan. Kita tidak perlu menunggu dia menerobos sebelum kita bergerak. Pada saat yang sama, di Pulau Naga Laut di Pegunungan dan Laut, Green River Phoenix menatap Pangeran Ketiga dengan binar di matanya. Ini memang sebuah kesempatan. Sekarang Istana Naga pada dasarnya telah menyatukan garis darah naga surgawi. Kita harus membunuh pemimpin mereka, Raja Naga. Jika dia pergi ke zona tak terkalahkan, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau tidak, kita mungkin harus menunggu selama 100 triliun, atau bahkan 10 miliar tahun. Pangeran Ketiga mengangguk, matanya bersinar. Semua rencana mereka sebelumnya telah gagal. Satu-satunya cara sekarang adalah menghancurkan Raja Naga dan menghancurkan Istana Naga. Hanya dengan begitu mereka dapat menaklukkannya. Kali ini, kita berdua akan mengatur bersama. Kita harus membunuh Raja Naga. The Green River Phoenix berkata kepada Pangeran Ketiga.
Pangeran ketiga mengangguk berat. Kali ini, dia ingin menghancurkan Raja Naga. Dia tidak boleh kalah. Lakukan yang terbaik. Raja Naga itu agak aneh. The Green River Water Phoenix menambahkan kalimat lain. Jangan khawatir. Selama dia memasuki zona tak terkalahkan, saya bisa mengirim orang ke zona tak terkalahkan untuk bergerak. Saya masih tidak percaya bahwa dia cocok untuk Our Angel Legion. Namun, pria itu memang aneh. Kamu harus siap, Green River. Pangeran ketiga menganggukkan kepalanya. Oke, King Jiang Water Phoenix menganggukkan kepalanya. Sekarang Istana Naga dan Raja Naga telah menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa satu demi satu. Mereka sudah tahu bahwa Raja Naga sedikit aneh. Jika mereka akan bergerak lagi kali ini, mereka harus siap sepenuhnya. Mereka harus segera membunuhnya. Dengan kemampuan mereka, mereka bisa melakukannya. Ledakan. Wang Xian tidak tahu bahwa Pangeran ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau berencana untuk membunuhnya. Nyatanya, dia tidak menyangka bahwa dua pembangkit tenaga listrik dari klan malaikat akan merencanakan untuk membunuhnya. 2 bulan berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, kekuatan naga yang kuat muncul di Istana Raja Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar satu demi satu. Di tengah Istana Raja Naga, sebuah batu kilangan raksasa mengambang di sana. Di atas millstone, 5 kepala naga memancarkan tekanan yang mengerikan. Saya telah membuat terobosan. Wang Xian melihat batu gilingan 5 elemen di depannya dan tersenyum. Setelah 5 Elements millstone membuat terobosan, kekuatannya akan mencapai kondisi terkuatnya. Bahkan jika dia menghadapi lebih dari selusin penguasa alam semesta tingkat 1 pada saat yang sama, dia akan dapat menangani mereka dengan mudah. Keberadaan di alam tingkat 2 dari dominator semesta akan mampu melawan mereka. Lagi pula, kecepatannya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik di tingkat kedua dominator semesta. Perdana Menteri Gui, Wang Xian berteriak pelan. Aku di sini. Perdana Menteri Gui masuk dan menyapa dengan hormat. Aku bersiap untuk menuju ke wilayah yang tak terkalahkan. Aku akan menyerahkan urusan Istana Naga kepadamu. Wang Xian menginstruksikannya. Raja Naga, apakah kamu ingin beberapa pusat kekuatan dari Istana Naga mengikutimu? Tanya Perdana Menteri Gui. Tidak perlu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pemimpin. Membawa mereka ke sana tidak akan banyak membantunya. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia terbang tanpa ragu. Sasarannya adalah zona tak terkalahkan. Zona tak terkalahkan sangat jauh dari Istana Naga. Butuh waktu lebih dari setahun untuk sampai ke sana. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Dia berada di tingkat kedua dari dominator semesta. Dia bisa terbang di celah di Void. Dia punya banyak waktu untuk mencapai zona tak terkalahkan dalam 2 tahun. Kali ini, dia tidak menonjolkan diri ketika dia pergi ke zona tak terkalahkan. Aku sudah dalam perjalanan ke zona tak terkalahkan. Ketika dia datang ke kota untuk beristirahat, Wang Xian mengirim pesan melalui Universal Eye. Sebagai Raja Naga dari Istana Naga, pesan yang dia kirimkan secara alami menarik banyak perhatian. Alasan mengapa Wang Xian mengirim pesan ini adalah untuk memberitahu para ahli dari zona tak terkalahkan. Alasan mengapa dia memasuki zona tak terkalahkan kali ini adalah untuk sumber daya. Itu untuk membunuh beberapa binatang buas dan binatang luar angkasa. Tentu saja, pernyataannya juga untuk memberitahu beberapa orang yang sedang mencari kematian. Jika mereka ingin meniduriku, Wang Xian akan dapat membunuh mereka dengan ketenangan pikiran. Bab 3642-3641 Jalan Tak Terkalahkan 1. Raja Naga dari Istana Naga, dia sudah dalam perjalanan ke zona tak terkalahkan. Ketika Wang Xian merilis berita ini, dia dengan mudah berteleportasi ke kota lain. Namun, berita ini menimbulkan kehebohan di alam semesta Ai. Raja Naga benar-benar galak. Dia berkata bahwa dia akan mencapai zona tak terkalahkan dalam 2 tahun dan dia sudah dalam perjalanan, apakah dia bersiap untuk berjalan di Invincible Road-nya sendiri? Jika Raja Naga benar-benar dapat menyapu seluruh zona tak terkalahkan, maka Raja Naga dari Istana Naga akan tak terkalahkan di bawah alam semesta dominator. Raja Naga sangat galak, sangat kuat, sangat mendominasi. Dia adalah idola saya seumur hidup. Hahaha, aku bertanya-tanya apakah Raja Naga bisa menyapu seluruh zona tak terkalahkan. Jika dia tidak bisa melakukannya,
maka itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Raja Naga sangat kuat, tapi beberapa iblis gila di zona tak terkalahkan juga sangat menakutkan. Murid dari ras yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dan sedikit bersemangat. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa ini adalah jalan tak terkalahkan dari Raja Naga dari Istana Naga. Itu juga merupakan jalur Istana Naga yang tak terkalahkan. Jika Raja Naga benar-benar bisa menyapu zona tak terkalahkan, maka dia pasti tak terkalahkan di bawah puncak balapan. Beberapa ahli menyukai Raja Naga, sementara yang lain tidak. Tapi bagaimanapun juga, tindakan Raja Naga ini sangat terhormat. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menyapu zona tak terkalahkan? Bahkan pembangkit tenaga listrik penguasa satu alam semesta tingkat nyata tidak akan berani mengatakan itu, bukan? Dalam beberapa tahun terakhir, karena Wang Xian dan sejumlah besar pusat kekuatan zona tak terkalahkan muncul di benua dalam, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang zona tak terkalahkan. Di zona tak terkalahkan, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang bisa melawan penguasa alam semesta. Mereka benar-benar menakutkan. Ada juga beberapa setan gila yang menakutkan yang akan bertarung sampai mati. Namun, sepertinya hanya ada sekitar 10 setan gila yang diketahui. Sombong dan sombong. Anda ingin menyapu seluruh zona tak terkalahkan sendirian. Saya khawatir di dalam zona tak terkalahkan, lusinan ahli yang bekerja sama dapat menghancurkan Raja Naga. Puluhan. Itu terlalu meremehkan Raja Naga. Saya pikir selusin monster tua yang kuat dapat menghancurkan Raja Naga. Monster seperti Raja Iblis Air tertinggi bisa dibunuh oleh selusin monster tua. Meskipun Raja Naga lebih kuat dari Raja Iblis Air tertinggi, seberapa kuatkah dia? Saya mendengar bahwa kegilaan terlarang memiliki dendam dengan Raja Naga dari Istana Naga. Saya khawatir kegilaan terlarang akan bertengkar hebat dengan Raja Naga kali ini. Saat itu, kita akan bisa memahami kekuatan Raja Naga. Sementara para ahli dari benua dalam dari kehancuran pembukaan surga sedang berdiskusi, beberapa monster tua dari zona tak terkalahkan juga menerima berita itu. Mereka mengejek ini. Banyak monster tua setuju dengan kekuatan Raja Naga. Namun, jika Anda cukup sombong untuk menyapu zona tak terkalahkan, itu terlalu sombong. Begitu Anda masuk dan dikepung, bahkan iblis gila tua pun akan terbunuh. Tidak ada orang biasa yang bisa bertahan di zona tak terkalahkan. Jika Anda memprovokasi publik, Anda akan mati tanpa mengetahui caranya. Hehe, kamu di sini. Pada saat yang sama, di domain zona tak terkalahkan. Ada lautan di sini, dan ada banyak gunung samudera yang besar. Di puncak salah satu gunung, pembatasan iblis gila melihat berita di alam semesta AI dengan senyuman. Belum lama ini, dia ingin membunuh Dewa Pedang Cahaya Dingin di wilayah Istana Naga untuk mendapatkan harta tertinggi bawaan elemen air. Dia tahu bahwa ini adalah kesalahannya, tetapi jika Raja Naga Istana Naga berani menghentikannya, maka Raja Naga adalah musuhnya. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan merasa marah. Jadi, Raja Naga harus mati. Tak terkalahkan di bawah ranah penguasa alam semesta, maka biarkan aku menguji kekuatanmu. Saya ingin melihat apakah Anda mati atau mati, tak terkalahkan. Hehe. Mad Hex tertawa kecil. Dia berdiri perlahan dan terbang langsung menuju pintu masuk zona tak terkalahkan. Pintu masuk zona tak terkalahkan sangat besar. Kemungkinan menabraknya di pintu masuk tidak terlalu tinggi. Namun, Mad Hex masih menyerbu. Jika dia bisa menabraknya, dia akan melawannya. Jika dia tidak menabraknya, dia akan menunggu kabar dari Raja Naga. Pikirannya tidak asing dengan keberadaan seperti setan gila. Ketika larangan iblis gila tiba di pintu masuk zona tak terkalahkan, masih ada setengah tahun tersisa sebelum periode 2 tahun yang disebutkan Wang Xian. Dia melayang di celah kosong dan duduk bersila dalam diam sambil menunggu. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian bergegas ke zona tak terkalahkan sementara larangan iblis gila sedang duduk bersila di tengah pintu masuk sambil menunggu. Larangan setan gila akan menjadi musuh pertama yang bisa dikalahkan Wang Xian di zona tak terkalahkan. Apa itu? Larangan setan gila terletak di tengah pintu masuk. Itu tidak menarik atau menarik. Itu juga menarik. 4 bulan kemudian, 5 ahli dari klan Phoenix memasuki zona tak terkalahkan dan kebetulan melihat larangan setan gila duduk bersila di kehampaan. Ketika mereka melihat sosok ini, mereka sedikit terkejut.
5 ahli dari klan Phoenix semuanya sering mengunjungi zona tak terkalahkan. Mereka juga tinggal di zona tak terkalahkan selama puluhan juta tahun. Dan salah satu dari mereka telah membuat namanya terkenal di zona tak terkalahkan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Monster Air tertinggi. Mereka dengan cepat mengenali keberadaan di tengah zona tak terkalahkan. Segel iblis gila, itu dia. Kenapa dia ada di sini? Phoenix Api memandangi segel iblis gila yang duduk bersila karena terkejut, matanya bersinar. Apakah dia menunggu Raja Naga dari Istana Naga? Saya mendengar bahwa Raja Naga menghentikan segel iblis gila dari merebut harta bawaan seorang ahli di wilayah Istana Naga, dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada segel iblis gila itu. Sekarang dia tahu bahwa Raja Naga ada di sini, dia ingin membalas dendam. Itu sangat mungkin. Setan gila semacam ini akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Begitu mereka tidak senang, mereka akan membunuh. Dia seharusnya menunggu Raja Naga dari Istana Naga di sini. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kekuatan larangan setan gila saja harus sebanding dengan kekuatan gabungan dari Raja Iblis Perairan Besar, Penyihir Menara Hitam, dan Sarjana Tua. Meskipun dia tidak terlalu kuat di antara iblis gila, dia bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para ahli tingkat atas. 5 ahli dari klan Phoenix berdiskusi. Mereka saling memandang dan segera menyebarkan berita. Mereka terbang ke samping tetapi tidak pergi. Sebaliknya, mereka menunggu di sini. Mad Hex jelas merasakan kedatangan mereka, tetapi tidak ada fluktuasi sedikit pun. Beberapa ahli telah menyebarkan berita bahwa Mad Hex sedang menunggu kedatangan Raja Naga dari Istana Naga di pintu masuk wilayah tak terkalahkan. Segel iblis gila akan menantang Raja Naga. Ini akan menarik. Dia salah satu ahli yang benar-benar menakutkan di zona tak terkalahkan. Haha, ini akan menarik. Raja Naga dari Istana Naga akan menyapu zona tak terkalahkan. Sekarang, hal pertama yang akan dia hadapi adalah segel iblis gila. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Jika Raja Naga dari Istana Naga dikalahkan oleh segel iblis gila, itu akan sangat memalukan. Dia akan dipukul mundur oleh seorang ahli bahkan sebelum dia bisa memasuki zona tak terkalahkan. Segera, beberapa ahli di zona tak terkalahkan menerima berita tersebut. Mereka yang lebih dekat segera bergegas. Bab 3643-3642 Jalan menuju tak terkalahkan 2. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian bergegas menuju zona tak terkalahkan. Di pintu masuk zona tak terkalahkan, lebih dari 100 monster tua dari zona tak terkalahkan berkumpul di sana. Di tengah, pembatasan gila duduk bersila tanpa bergerak. Karena waktu yang singkat, tidak banyak monster tua yang berkumpul di sini. Apalagi banyak monster tua yang jarang memperhatikan soal AI alam semesta. Oleh karena itu, untuk dapat mengumpulkan lebih dari 100 monster tua dari wilayah yang tak terkalahkan dalam waktu sesingkat itu sudah cukup banyak. Aku ingin tahu kapan Raja Naga itu akan datang. TSK, jika ini pertarungan, itu akan menarik. Ya, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Raja Naga Istana Naga jelas tidak lemah, belum lagi batasan gila. Namun, saya merasa bahwa jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, Raja Naga Istana Naga mungkin tidak akan berani melakukannya. Hahaha, aku juga berpikir begitu. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, larangan iblis gila pasti tidak akan peduli apakah kamu mati atau aku hidup. Pengalaman bertarungnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Naga. Jika ini adalah pertandingan yang seimbang, Raja Naga seharusnya tidak berani bertarung dengan larangan iblis gila. Di sekitar mereka, beberapa monster tua dari zona tak terkalahkan sedang berdiskusi. Mata mereka berbinar saat mereka menyaksikan. Di sini, pada saat yang sama, di depan zona tak terkalahkan, Wang Xian melihat pintu masuk yang besar dan dalam. Matanya berbinar. Itu adalah pintu masuk ke zona tak terkalahkan. Itu menyebabkan domain keretakan kosong yang sangat besar. Ini adalah medan perang dari masa lalu. Itu adalah medan perang antara pembangkit tenaga listrik dan Space Beast. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang menuju ke dalam. Ketika dia tiba di pintu masuk, dia langsung merasakan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mengambang di kehampaan di pintu masuk. Mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya mengambang di sana. Mengambang di pintu masuk. Ini sedikit aneh. Apakah mereka menungguku? Atau
Mata Wang Xian berkedip sedikit saat dia melihat ke beberapa lokasi. Pihak lain belum merasakannya. Dia masih berdiri di sana dengan tenang. Cakram naga Tai Chi di tubuh Wang Xian berputar sedikit saat dia terbang ke area tersebut. Hah! Ketika Wang Xian mulai mendekati zona tak terkalahkan, monster tua yang lebih dekat dengannya juga memperhatikan sosok Wang Xian. Sebuah pembangkit tenaga listrik telah masuk. Apakah itu Raja Naga? Beberapa monster tua memandang Wang Xian dengan takjub. Dia memiliki kekuatan naga padanya. Seharusnya Raja Naga. Ini seharusnya Raja Naga. Seharusnya dia. Saat Wang Xian semakin dekat dan dekat dengan mereka, indera beberapa monster tua menjadi semakin jelas. Di antara kelompok monster tua ini, ada beberapa murid dari ras puncak. Secara alami, mereka bisa mengenalinya dari auranya. Oh, apakah ini untuk menyambut saya? Hehe, Wang Xian memindai sekelilingnya dan merasakan lusinan monster tua dari zona tak terkalahkan. Senyum muncul di wajahnya. Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke tengah. Di sana, sesosok familiar sedang duduk bersila di kehampaan. Sosok ini jelas merasakan kedatangan Wang Xian. Dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, gelombang kekerasan melonjak ke sekelilingnya. Tatapan macam apa itu? Gila? Haus darah, mati rasa, dan menyeramkan. Muridnya yang kalah hanya sedikit hitam. Dia tampak seperti setan. Dia menatap Wang Xian saat pupilnya terus membesar. Secara bertahap, warna merah darah muncul di pupilnya. Segel iblis gila. Matanya bukan mata biasa, tapi murid terlarang. Sepasang mata ini benar-benar terbuka. Selama dia mengunci target, dia akan memancarkan gelombang energi untuk menyerangnya. Dia tidak bisa mengendalikan sepasang mata ini. Oleh karena itu dikenal sebagai larangan gila. Saat dia tidak bertarung, dia akan membuka salah satu matanya atau menutupnya. Untuk pembangkit tenaga listrik dari alam seperti itu, bahkan jika dia menutup matanya, itu tidak akan mempengaruhi dia sama sekali. Ketika Wang Xian dan pembatasan gila saling memandang, dia langsung merasakan gelombang energi menyerangnya. Sebuah ilusi tampaknya telah muncul di depan matanya. Dalam halusinasinya, ada monster yang mencoba membunuhnya. Berdengung. Piring naga Tai Chi di sekitar Wang Xian berputar sedikit dan menetralkan serangan mantra kegilaan terlarang. Reaksi dari lempeng naga Tai Chi menyerang balik mantra kegilaan terlarang. Berdengung. Pada saat ini, mantra kegilaan terlarang langsung berdiri. Aura menakutkan dari atribut air dan logam di tubuhnya mengalir ke segala arah tanpa ada yang disembunyikan. Sebuah laut muncul dari udara tipis di sekitarnya. Di laut, gunung emas berdiri tegak. Larangan kegilaan berdiri di gunung emas. Kedua tanduk di kepalanya memancarkan cahaya dan tubuhnya tumbuh seukuran 1.000.000 meter. Aura kekerasan melonjak ke arah Wang Xian. Kamu tidak bisa memasuki zona tak terkalahkan. Wajah larangan kegilaan perlahan berubah ganas saat berbicara kepada Wang Xian dengan cara yang menyeramkan. Hehe, aku tidak menyangka kamu akan menungguku di pintu masuk. Anda benar-benar membalas dendam untuk keluhan terkecil. Wang Xian menatapnya dan merasakan auranya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Wilayah yang tak terkalahkan adalah wilayahku. Mata Devil's Bane berdenyut tanpa henti. Bintik hitam di matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Ledakan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, seekor monster luar angkasa yang menakutkan terbang keluar dari matanya. Binatang luar angkasa ini memiliki pupil putih yang sangat besar. Itu terlihat sangat menakutkan. Itu menyerang Wang Xian secara langsung. Haha, wilayahmu. Dengan sampah sepertimu, aku akan membunuhmu hari ini. Wang Xian menatapnya dengan jijik saat melihatnya menyerang. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, sayap suci inkorporeal muncul di belakangnya. Wang Xian menggunakan kecepatan dominator alam semesta level 2 untuk bertemu monster luar angkasa. Apa-apaan? Mereka bertarung begitu saja. Mereka langsung bertarung. Aura larangan setan gila begitu menakutkan. Bahkan dominator alam semesta level 1 tidak akan cocok untuk itu, kan? Pertempuran telah dimulai. Sepertinya larangan iblis gila ingin membunuh Raja Naga. Ketika monster tua dari wilayah yang tak terkalahkan melihat larangan iblis gila dan Raja Naga langsung bertarung, mereka tercengang. Ini memang setan gila. Ledakan. Wang Xian mengepakkan Sein Wings tanpa prima. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen Millstone muncul di tangannya.
5 elemen berputar di atasnya dan menabrak Void Beast yang terbentuk dari energi. Ledakan. Kekuatan destruktif dari Five Elements Millstone menutupi makhluk kosong itu dan menyebabkannya runtuh dengan cepat. Hah! Mata penghambat kegilaan, yang berdiri di atas gunung emas, sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini. Dia membuka lengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak gunung emas mengalir di sekitarnya. Gambar hantu dari binatang raksasa secara bertahap muncul di pegunungan emas. Mengaum, mengaum, mengaum. Mereka meraung dan puluhan gunung emas raksasa menabrak Wang Xian serempak. 5 elemen, teknik bawaan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang ke tengah batu kilangan 5 elemen. Dia mengambil langkah ringan. 5 elemen Millstone memiliki terobosan. Mirip dengan lempeng naga Tai Chi, itu tidak hanya meningkatkan kekuatan seseorang tetapi juga memiliki kemampuan yang menakutkan. Dibandingkan dengan peningkatan lempeng naga Tai Chi, peningkatan batu gerindra 5 elemen bahkan lebih kuat. Lagi pula, batu kilangan 5 elemen adalah perpaduan dari 5 atribut, yang lebih baik daripada perpaduan terang dan gelap. Bab 3644-3643 Jalan Tak Terkalahkan 3. Setelah batu kilangan 5 elemen menerobos, ia memiliki dua kemampuan yang menakutkan. Pertama, teknik bawaan. Teknik bawaan, setelah batu kilangan 5 elemen menerobos, itu bisa memadatkan sejumlah besar hantu harta karun bawaan. Hantu harta karun Numinous bawaan ini adalah harta karun Numinous bawaan yang dimakan oleh batu kilangan 5 elemen. Dari awal sampai sekarang, 5 elemen Millstone telah melahap setidaknya 3.000 harta bawaan Numinous. Lebih dari 3.000 harta spiritual bawaan. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Lebih dari 3.000 harta spiritual bawaan menyerang pada saat bersamaan. Konsep macam apa ini? Langkah ini bisa langsung membunuh eksistensi di tingkat pertama dominator semesta. Adapun langkah kedua, itu bahkan lebih kuat. Penghancuran cakram 5 elemen. Penghancuran cakram 5 elemen. Ini adalah kemampuan langkah kedua. Adapun seberapa kuat itu, Wang Xian belum pernah menggunakannya sebelumnya. Namun, ketika Wang Xian menggunakan teknik bawaan, batu kilangan 5 elemen di bawah kakinya sedikit bergetar. Gambar ilusi dari harta spiritual bawaan melayang di sekelilingnya. Ada 5 jenis atribut dan semuanya. Bilah, tombak, gada, tombak, dan cambuk. Lebih dari 3.000 gambar ilusi dari harta spiritual bawaan dikumpulkan. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian langsung menuju ke puluhan gunung emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, suara tabrakan dan ledakan terdengar. Wang Xian menginjak pabrik penggilingan 5 elemen. Tubuhnya melingkari cakram naga Tai Chi. Dia mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan langsung menyerang larangan setan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan harta spiritual bawaan menerobos gunung emas satu per satu. Lebih dari 1.000 harta spiritual bawaan menghilang. 2.000 sisanya terus menyerang larangan setan gila. Sangat kuat. Pada saat ini, ekspresi larangan iblis gila sedikit berubah. Saat dia melihat Wang Xian yang berada tepat di depannya, murid terlarang itu terus melompat. Datanglah ke duniaku. Titik-titik hitam di pupilnya mulai membesar dengan cepat dan akhirnya menutupi seluruh pupilnya. Wang Xian, yang bergegas mendekat, merasakan pemandangan di sekelilingnya berubah dengan cepat. Dia benar-benar berada di tengah lautan. Gelombang besar di sekelilingnya bergolak. Di lautan, ada bayangan yang berenang dengan cepat. Wang Xian merasakan ada monster luar angkasa di belakangnya yang sepertinya mencoba melahapnya. Segalanya tampak seperti ilusi, tetapi juga sangat nyata. Apakah itu ruang khusus atau ilusi? Mata naga Wang Xian mengamati sekelilingnya. Energi melonjak di tubuhnya. Bergerak, dia mengeluarkan geraman rendah dan energi yang telah dihancurkan mengalir ke sekelilingnya. Retakan, 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 guyuran. Dalam sekejap, energi yang telah dihancurkan tersapu. Air laut mulai runtuh. Bayangan di laut dan binatang luar angkasa di belakang mereka semua runtuh. Semuanya jelas di depan Wang Xian. Di depannya, larangan setan gila mengambang di sana. Ada beberapa tanda berdarah di pupilnya. Tanda berdarah ini sangat jelas. Hanya itu yang kamu punya. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu bisa mati. Wang Xian menatap larangan iblis gila itu dengan dingin. Menabrak. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya langsung muncul di samping larangan setan gila.
Lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencakar tepat di kepalanya. Sungguh kecepatan yang cepat. Sungguh kekuatan yang kuat. Jantung larangan setan gila berdebar keras. Muridnya menatap sosok Wang Xian saat dia mundur ke belakang. Terlalu lambat. Wang Xian mengulurkan cakar naganya dan berkata dengan jijik. Roar roar roar, pergilah. Ketika orang gila melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba membuka mulutnya dengan gila dan meraung keras. Ekspresinya sangat ganas. Pada saat ini, dia sepertinya telah kehilangan semua akal sehatnya. Tanduk emas melepaskan seberkas cahaya keemasan yang melesat ke langit dan menyerang Wang Xian. Berdengung, dis naga Tai Chi di sekitar tubuh Wang Xian berputar saat energi berkumpul di lengannya. Dia terus mencakar kepala larangan setan gila. Bang! Serangan larangan iblis gila mendarat di cakar naga Wang Xian dan diblokir oleh cakar naga. Reaksi dari cakram naga Tai Chi langsung mendarat di tanduk emasnya. Bang! Suara keras lainnya terdengar. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari posisi tanduk emasnya. Tanduk biru segera memancarkan kilau dan membentuk pertahanan yang kuat di sekitarnya. Bang! 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 Namun, pada saat ini, hantu harta spiritual bawaan dari teknik bawaan menabrak pertahanan biru. Kekuatan yang ditunjukkan oleh larangan iblis gila paling banyak bisa dibandingkan dengan batu kilangan 5 elemen. Namun, begitu Wang Xian mengendalikan batu gilingan 5 elemen, dia dapat dengan mudah menekannya. Belum lagi, Wang Xian masih memiliki piring naga Tai Chi dan Sein Wings yang baru jadi. Dalam keadaan seperti itu, larangan iblis gila tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Pertahanan elemen air dengan mudah dipatahkan oleh Wang Xian. Cakar naganya mencakar tanduk emas besar. Auman mengaum-mengaum. Pembatasan setan gila buru-buru mundur, mencoba melarikan diri. Auman mengaum-mengaum. Namun, saat berikutnya, dia menjerit keras. Seluruh tanduk emas direnggut oleh Wang Xian dan terlepas dari kepalanya. Namun, meskipun dia berteriak kesakitan, tubuhnya terus mundur dan terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, pupilnya menjadi lebih dalam seolah-olah ada ruang khusus di dalamnya. Di luar angkasa, monster luar angkasa yang sangat menakutkan keluar dari dalam. Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Mendesis. Ini, Raja Naga ini sangat kuat. Dia benar-benar merobek tanduk larangan iblis gila dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan Raja Naga ini sangat menakutkan. Larangan setan gila sebenarnya bukan tandingan Raja Naga sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Raja Naga dari Istana Naga bisa memiliki fondasi yang begitu dalam? Kecepatan Raja Naga sangat menakutkan dan harta yang sangat kuat. Mantra kegilaan terlarang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Namun, mata terlarang dari mantra terlarang kegilaan telah terbuka sepenuhnya. Legenda mengatakan bahwa dia telah menyerap makhluk luar angkasa yang kuat ke dalam mata terlarangnya. Monster luar angkasa ini bisa meningkatkan energinya dan juga bisa dipanggil. Sungguh gempa susulan yang mengerikan dari pertempuran. Saya merasa selama kita mendekat, gempa susulan ini akan bisa membunuh kita. Kekuatan Raja Naga jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Tidak heran cendekiawan tua, Raja Iblis Tai Sui, dan penyihir menara hitam dibunuh olehnya. Ketika 100 monster tua dari wilayah yang tak terkalahkan melihat pertempuran antara Wang Xian dan segel iblis gila, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan tempur Raja Naga yang mengerikan. Lawannya adalah segel iblis gila, namun dia ditekan dalam sekejap dan bahkan merobek salah satu tanduk emasnya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Pantas saja Raja Naga berani mengeluarkan kemampuan untuk menyapu seluruh wilayah yang tak terkalahkan. Kekuatan ini. Mata sekelompok orang tua aneh berkedip saat mereka menyaksikan. Behemoth galaksi ini. Wang Xian menatap raksasa galaksi yang terbang keluar dari lubang larangan setan gila. Itu memiliki ukuran tubuh ratusan ribu kilometer dan seperti kura-kura. Tubuhnya dipenuhi aura tebal dan berat. Mengaum. Larangan setan gila berdiri di langit di atas raksasa galaksi. Dengan lambaian tangannya, gada emas yang sangat besar muncul di tangannya. Itu adalah gada dari tingkat harta bawaan. Bunuh, bunuh, bunuh. Saya akan membunuh kamu. Dia meraung dengan gila saat makhluk luar angkasa di bawahnya langsung menyerang Wang Xian. Ini kartu trufmu. Kalau begitu, kamu bisa mati sekarang. Petik 2. Wang Xian mencibir saat mata naganya berkedip.
Mata naga terkunci di semua sudut. Bab 3645-3644 Jalan tak terkalahkan 4. Kunci mata naga di semua sudut. Sejumlah besar rantai muncul di sekitar Wangxian. Rantai menutupi seluruh area. Kunci mata naga di semua sudut dapat menutup seluruh ruang dan mencegah ahli lain melarikan diri. Seluruh ruang langsung ditutup olehnya. Namun, pembatasan iblis gila sama sekali tidak peduli dengan blokade di sekitarnya. Mata gilanya mengunci Wangxian dan menyerangnya. Mengendarai Space Beast, harta karun tertinggi bawaan di tangannya memancarkan aura yang menakutkan. Tubuh larangan setan gila dipenuhi dengan kebrutalan dan kegilaan. Semangat juang di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Keinginan gigi untuk mati membuat hati seseorang bergetar. Ah! Dia meraung gila. Dengan kedua tangan memegang harta bawaan tertinggi, dia menyerang Wangxian. Mati! Tatapan Wangxian menyapu Space Beast dan Mad Demon Prohibition. Matanya berkedip dingin. Kekuatan binatang luar angkasa di bawahnya paling banyak sebanding dengan 2 hingga 3 ahli tingkat 3 yang merupakan penguasa alam semesta. Ini bukan apa-apa bagi Wangxian. Menabrak. Wangxian mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan kecepatannya langsung mencapai puncaknya. Larangan setan gila, yang menyerang Wangxian, berhenti bernapas sejenak. Sepasang mata terlarangnya mengamati sekeliling dengan gila-gilaan. Bayangan terlarang. Ketika dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat sosok Wangxian, matanya merah darah. Di belakangnya, bayangan menakutkan perlahan terbentuk. Seluruh bayangan berwarna merah darah dan mengandung energi aneh. Ledakan. Namun, pada saat ini, sosok Wangxian muncul di belakangnya. Pabrik penggilingan 5 elemen menyerangnya secara langsung. Berdengung. Sosok aneh yang baru saja muncul membentuk pertahanan yang kuat. Ketika batu kilangan 5 elemen menghantamnya, sosok itu bergetar hebat dan mulai berubah menjadi ilusi. Hah! Ketika Wangxian melihat pemandangan ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosoknya menghilang lagi. Enyahlah. Larangan setan gila tidak dapat mengimbangi kecepatan Wangxian. Meskipun serangan 5 elemen Millstone diblokir oleh sosok di belakangnya, dia tidak bisa mengunci sosok Wangxian sama sekali. Harta tertinggi bawaan di tangannya menyapu dan menyerang tanpa pandang bulu. Berdengung. Namun, dihadapkan dengan serangan bangsal kegilaan, Wangxian benar-benar mengabaikannya dan langsung menyerang. Pertahanan lempeng naga Tai Chi memungkinkannya untuk menembus serangan bangsal kegilaan. Dengan batu kilangan 5 elemen di tangannya, dia menghancurkannya ke arah atas kepalanya lagi. Semua jenis harta karun bawaan yang kuat mengelilingi seluruh batu kilangan 5 elemen. Mengaum. Ketika larangan iblis gila melihat pemandangan ini, dia meraung dan ekspresinya berubah drastis. Ledakan. 5 elemen Millstone menabrak tubuhnya. Energi yang dihancurkan sedang menyerang tubuh fisiknya. Menabrak. Wangxian bergerak dan langsung muncul di belakangnya. Cakar naganya mencakar dadanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Tangisan menyedihkan keluar dari mulutnya. Binatang luar angkasa di bawahnya sedikit gemetar saat merasakan energi yang menakutkan. Energi unsur bumi di tubuhnya dibebankan ke arah Wangxian. Kamu mencari kematian. Wangxian menangis pelan. Cakram naga Tai Chi di sekitar tubuhnya memadat menjadi kepala naga dan menyerang makhluk luar angkasa di bawah. Au, au. Space Beast mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mati mati mati. Pembatasan setan gila, yang terluka parah oleh Wangxian, terus meraung. Namun, serangannya sama sekali tidak berguna melawan Wangxian dan 5 elemen. Apa yang terjadi dalam pertempuran ini? Apakah Raja Naga benar-benar menutup larangan iblis gila? Kekuatan Raja Naga agak menantang surga. Saya merasa bahwa larangan iblis gila bukanlah tandingan Raja Naga. Dia benar-benar tertekan. Dia terlalu kuat. Raja Naga terlalu kuat. Jika itu kita akan langsung dibunuh. Raja Naga tidak akan membunuh Mad Hex, kan? Jika itu masalahnya, maka zona tak terkalahkan akan terguncang. Seharusnya tidak. Jika Anda ingin membunuh Mad Hex, Anda harus memiliki setidaknya 3 ahli yang dapat melawan Mad Hex. Bisakah Raja Naga melakukannya? Pada saat ini, mata naga mengunci medan perang. Semua monster tua dari zona tak terkalahkan melihat ke dalam dengan terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga benar-benar mengejutkan mereka. Segelnya akan hilang. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa mata naga yang terkunci di medan perang perlahan menghilang.
Adegan di dalam perlahan muncul. Ini. Namun, ketika adegan di dalam muncul, murid semua orang berkontraksi sedikit. Di tengah, hanya sosok Wang Xian yang melayang di sana. Dia memegang harta bawaan logam di tangannya. Setelah itu, tidak ada lagi. Sosok pembatasan iblis gila telah menghilang. Bahkan auranya benar-benar hilang. Apakah itu hidup atau mati? Seseorang dapat mengetahuinya dari harta bawaan tertinggi di tangan Raja Naga. Itu adalah harta tertinggi bawaan dari larangan setan gila. Larangan setan gila, mati. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan memegang harta bawaan tertinggi di tangannya. Sedikit senyum muncul di wajahnya. Di mana sarang Raja Iblis Tai Sui? Tatapannya tertuju pada monster tua dari wilayah yang tak terkalahkan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hati monster tua itu menegang saat Wang Xian menanyakan arah padanya. Dia segera menunjuk ke suatu arah. Tuan Raja Naga, kita seharusnya bisa mencapainya dengan terbang ke arah itu. Zona tak terkalahkan sangat besar dan mungkin butuh waktu lama untuk terbang. Wang Xian melihat ke arah yang dia tunjuk dan sedikit menganggukkan kepalanya. Apakah kamu tahu tempat di mana ada lebih banyak binatang buas dan raksasa luar angkasa di zona tak terkalahkan? Dia melirik monster tua di sekitarnya dan bertanya. Binatang buas dan raksasa luar angkasa berada di kedalaman laut berdarah dan zona biadab meteorit. Monster tua yang menjawab tadi melanjutkan. Baiklah, sebarkan berita bahwa aku, Raja Naga, telah memasuki zona tak terkalahkan. Jika Anda ingin melihat para ahli dari zona tak terkalahkan, Anda bisa datang langsung kepada saya jika Anda punya nyali. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia terbang langsung ke kedalaman. Ini, Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat. Dia benar-benar meminta kami untuk menyebarkan berita. Bahkan larangan iblis gila telah dibunuh oleh Raja Naga. Dalam situasi 1 lawan 1, kecuali ada iblis gila tua lainnya, yang lainnya, bahkan jika mereka adalah ahli terkemuka, bukanlah tandingan Raja Naga. Setelah membunuh batasan iblis gila, kekuatan Raja Naga pasti bisa menempati peringkat 3 teratas di zona tak terkalahkan. Dia bahkan mungkin tak terkalahkan. Di zona tak terkalahkan kita, mungkin tidak ada orang yang bisa membunuhnya 1 lawan 1. Ini, kecuali kita bekerja sama, Raja Naga benar-benar bisa menyapu. Monster tua dari zona tak terkalahkan sedang berdiskusi dengan kaget. Mereka baru saja melangkah ke zona tak terkalahkan mereka dan dengan mudah membunuh segel iblis gila, yang membuat mereka merasa kaget. Bagaimanapun, segel iblis gila adalah iblis gila tua terkuat di zona tak terkalahkan mereka. Kekuatan ini sangat kuat. Di pintu masuk wilayah tak terkalahkan, 5 ahli dari klan Phoenix saling memandang dengan heran di mata mereka. Mereka telah menerima perintah untuk kembali dan datang ke sini lagi untuk menjalankan misi dari klan penguasa Phoenix. Misi untuk membunuh Raja Naga. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga mengejutkan mereka. Bab 3646-3645 Jalan Tak Terkalahkan 5. Kekuatan pelarangan setan gila sudah jauh lebih kuat daripada penguasa alam semesta tingkat 1 biasa, dan Raja Naga mampu membunuhnya. Jika kita ingin membunuhnya, kita membutuhkan setidaknya 50 ahli dari wilayah yang tak terkalahkan untuk bergandengan tangan. Klan Phoenix kami memiliki sekitar 100 ahli di wilayah yang tak terkalahkan, tetapi paling banyak, kami dapat menghubungi setengah dari mereka. Jika kita ingin membunuh Raja Naga ini, akan sedikit merepotkan. Aku tidak tahu bagaimana Raja Naga menyinggung dewa kita. Dengan kekuatan Raja Naga, kita mungkin akan kehilangan beberapa ahli jika kita membunuhnya. Kelima anggota klan Phoenix berdiskusi secara telepati. Mereka melihat sosok yang menghilang dengan cepat dengan ekspresi yang sedikit serius. Raja Naga pasti pergi untuk menghancurkan sarang Raja Iblis Air tertinggi. Di sarang Raja Iblis Air tertinggi, masih ada 10 keturunan Raja Iblis Air tertinggi yang memiliki kekuatan tempur dominator alam semesta level 3. Di daerah sekitarnya, monster tua yang menjawab Wang Xian berbicara. Tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat ke arah di mana sosok itu menghilang. Semua orang jelas tentang permusuhan antara Raja Iblis Air tertinggi dan Istana Naga. Diharapkan Raja Naga akan menuju ke sarang Raja Iblis Air tertinggi. Lagi pula, Raja Iblis Air tertinggi masih memiliki banyak keturunan. Karena Raja Iblis Air tertinggi ingin menghancurkan Istana Naga, Raja Naga pasti tidak akan melepaskan keturunan Raja Iblis Air tertinggi.
Raja Iblis Air Tertinggi mungkin tidak binasa. Dia mungkin sedang memulihkan diri di sarangnya. Monster tua meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa monster tua dari wilayah tak terkalahkan sedikit mengangguk. Meskipun Raja Iblis Air Tertinggi terbunuh, kemungkinan besar dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Dia mungkin belum sepenuhnya binasa. Nyatanya, Raja Iblis Air Tertinggi belum sepenuhnya mati. Dia bisa merasakannya ketika Wang Xian membunuhnya. Satu-satunya yang benar-benar mati adalah cendekiawan tua dan magus menara hitam. Raja Iblis Air Tertinggi belum mati. Namun, meskipun dia belum mati, kekuatannya saat ini paling banyak berada di level pertama atau kedua dari seorang ksatria alam semesta. Dia bahkan mungkin berada di level Kaisar Surgawi. Meskipun harta yang menyelamatkan jiwa dapat melindungi kehidupan seseorang, mereka tidak dapat melindungi basis kultivasi seseorang. Itu seperti buah embrio yang mengembalikan jiwa. Buah embrio yang mengembalikan jiwa dapat membangkitkan seseorang. Namun, setelah dibangkitkan, kekuatan seseorang sangat lemah dan hampir sama dengan saat baru lahir. Wang Xian dengan cepat terbang ke arah sarang Raja Iblis Tai Sui. Di zona tak terkalahkan, dia tidak dapat menemukan peta AI alam semesta. Adapun sarang Raja Iblis Tai Sui, Wang Xian hanya bisa menanyakan arah dan mencarinya sendiri. Wang Xian tidak terbang terlalu cepat. Saat dia terbang, dia mengukur sekelilingnya. Sebagai medan perang yang kuat, ada banyak keajaiban di sini setelah lebih dari 10 miliar tahun pembangunan. Kadang-kadang, seseorang dapat melihat beberapa kerajaan dewa alam semesta yang begitu bobrok sehingga tidak memiliki banyak energi. Dari bangunan bobrok, orang bisa melihat kemuliaan kerajaan dewa ini. Saat Wang Xian terbang di zona tak terkalahkan, berita tentang dia melangkah ke zona tak terkalahkan dan dengan mudah membunuh mantra kegilaan terlarang dengan cepat menyebar ke seluruh zona tak terkalahkan. Mantra kegilaan terlarang adalah tingkat kekuatan yang jauh melampaui magi menara hitam, cendekiawan tua, Raja Iblis Air Tertinggi, dan dua lainnya. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa kekuatan mantra terlarang kegilaan saja sudah cukup untuk melawan kekuatan gabungan dari 3 orang majus menara hitam. Namun, ahli seperti itu telah berselisih dengan Raja Naga dan bersiap untuk melawannya di pintu masuk. Pada akhirnya, dia terbunuh dalam waktu singkat. Berita ini menyebar ke ahli lain dari wilayah yang tak terkalahkan dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. F*CK, apakah ini benar? Mad Hex dibunuh oleh Raja Naga. Tidak hanya terbunuh, ada lebih dari 100 ahli yang hadir. Raja Naga dengan mudah menekan Mad Hex. Dia terlalu kuat. Freewebnovel.com. Kekuatan Raja Naga menantang surga. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa begitu rasional ketika tingkat kultivasinya belum menyusul? Apakah dia memiliki semacam harta karun? Bahkan segel iblis gila pun terbunuh. Di zona tak terkalahkan, tidak boleh ada lebih dari 5 lawan Raja Naga dalam situasi 1 lawan 1. Ini termasuk sekelompok raksasa luar angkasa dan binatang buas. Monster tua dari zona tak terkalahkan sedang berdiskusi dengan kaget. Namun, saat mereka berdiskusi, para ahli dari ras lain di surga yang membuka benua sunyi juga menerima berita. Banyak ahli di zona tak terkalahkan telah mengirim berita ke AI. Setelah diunggah ke AI, para murid dari para ahli yang memperhatikannya secara alami akan menerima kesombongan seperti itu. 666, Raja Naga luar biasa, Raja Naga tidak terkalahkan. Apakah itu kutukan gila orang yang mencoba merebut Dewa Pedang Cahaya Dingin kembali ke wilayah Istana Naga? Dia benar-benar memblokir Raja Naga di pintu masuk zona tak terkalahkan dan dengan mudah dibunuh, hahaha. Raja Naga terlalu galak, bukan? Hex gila itu adalah iblis gila tua yang paling menakutkan di zona tak terkalahkan, dan dia dengan mudah dibunuh oleh Raja Naga. Raja Naga tidak terkalahkan. Raja Naga akan menyapu seluruh zona tak terkalahkan. Bakat yang tak terkalahkan, sangat menakutkan. Dia sangat kuat. Saya memujanya. Ini terlalu ganas. Zona tak terkalahkan tidak ada artinya di depan Raja Naga. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga untuk menyapu seluruh zona tak terkalahkan. Di dunia luar, para murid yang kuat dari ras yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Kali ini, seluruh alam semesta menyaksikan kekuatan dan teror Raja Naga. Raja Naga juga telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan Raja Naga agak merepotkan. Pada saat yang sama,
di lokasi di wilayah yang tak terkalahkan, di Istana Cahaya. Di tengah aula besar, lebih dari 20 malaikat berkumpul bersama. Mereka sedikit mengernyit saat melihat para ahli lain dan beberapa informasi tentang AI alam semesta. Dengan lebih dari 20 dari kita, bahkan jika kita bergabung dan memanggil pasukan malaikat kita sendiri, masih akan sulit untuk membunuh iblis gila, kan? Tatapan malaikat menyapu teman-temannya, alisnya berkerut erat. Dengan kekuatan kita dan tentara malaikat yang diberikan kepada kita oleh Pangeran Ketiga, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh Raja Naga. Namun, kami akan menderita banyak kerugian. Tatapan malaikat berkedip. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang kerugian. Kami tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Pangeran Ketiga. Kita harus menemukan Raja Naga dan membunuhnya. Seorang malaikat berdiri dan berkata, "Jangan terlalu cemas. Saya pikir kita bisa membuat masalah untuk Raja Naga saat kita menemukannya." Seorang malaikat yang tampak tua menyipitkan matanya sedikit. "Oh." Malaikat lain memandangnya. "Sebarkan berita bahwa Raja Naga memiliki harta yang dapat menstabilkan pikirannya." Malaikat tua berkata sambil tersenyum. Mata malaikat lainnya menyala. "Haha, bagus, bagus. Sebarkan beritanya. Selain itu, mari hubungi malaikat yang jatuh. Dengan bantuan mereka, kita akan memiliki waktu yang lebih mudah." Para malaikat berkata sambil tertawa. Harta karun yang dapat menstabilkan pikiran relatif jarang, dan tidak berguna bagi banyak ahli. Namun, harta karun seperti itu pasti akan menjadi daya tarik yang fatal bagi beberapa ahli di zona tak terkalahkan. Terutama untuk setan-setan gila itu. Bab 3647-3646 Jalan Tak Terkalahkan 6. Pangeran Ketiga dan Phoenix Air Sungai Hijau tidak membuat orang-orang mereka bekerja sama. Karena menurut mereka, karena Raja Naga telah memasuki wilayah tak terkalahkan, mereka bisa membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Pihak lain hanyalah jaminan. Nyatanya, membunuh Raja Naga di wilayah yang tak terkalahkan, jika mereka masih perlu bekerja sama, itu akan sangat memalukan. Bahkan jika Raja Naga itu sedikit monster. Ambil contoh Pangeran Ketiga, dia langsung memberi bawahannya pasukan malaikat. Pasukan ini memiliki 500 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak membunuh Raja Naga? Faktanya, puluhan malaikat di wilayah yang tak terkalahkan semuanya memiliki pasukan malaikat yang kuat yang diberikan oleh Pangeran Ketiga. Masing-masing dari mereka memiliki 30 hingga 40 dominator alam semesta level 3. Dengan kekuatan dan jumlah ini, mereka dapat dengan mudah membunuh iblis gila sekalipun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga sedikit menakutkan. Jika dia bisa dengan mudah membunuh larangan iblis gila, mereka tidak akan bisa menghentikannya jika dia menyeret beberapa malaikat bersamanya sebelum dia mati. Oleh karena itu, mereka siap memberi masalah pada Raja Naga. Harta karun yang dapat menstabilkan pikiran seseorang sangat menarik bagi banyak ahli di zona tak terkalahkan. Jika beberapa ahli tahu bahwa Raja Naga memiliki harta karun seperti itu, mereka pasti punya ide. Dan sekarang Raja Naga telah menunjukkan kekuatan seperti itu dan masih berani memiliki ide tentang dia pasti iblis gila tingkat atas di zona tak terkalahkan atau aliansi. Tidak peduli yang mana, selama seseorang menyerang Raja Naga, itu pasti tidak akan mudah. Apalagi di zona tak terkalahkan, ada karakteristik lain. Kedalaman zona tak terkalahkan tidak dapat dikembalikan ke kerajaan surgawi sendiri dalam sekejap. Karena tempat ini milik celah kosong. Jika seseorang ingin kembali, seseorang harus mematahkan batasan celah kosong. Pembatasan ini tidak mudah dilanggar. Paling tidak, sangat sulit untuk menembus bahkan seorang ahli yang berada di level 1 atau 2, penguasa alam semesta.com. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat, dia masih bisa kembali ke kerajaan dewa dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir Raja Naga akan meninggalkan zona tak terkalahkan. Ayo ayo. Sekelompok malaikat saling memandang dan segera terbang keluar. Ke arah sarang Raja Iblis Taisui. Pada saat yang sama, berita menyebar dengan cepat di zona tak terkalahkan. Wang Xian tidak tahu bahwa persekongkolan melawannya di zona tak terkalahkan telah dimulai. Namun, meski dia tahu, dia akan lebih bahagia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia ada di sini untuk mencari sumber daya.
Alasan mengapa dia datang ke sini dengan cara yang begitu terkenal adalah untuk membunuh beberapa orang yang mencari kematian dan mendapatkan sumber daya mereka. Orang harus tahu bahwa membunuh salah satu dari mereka di sini dapat meningkatkan kekuatan tempur penguasa alam semesta level 3 di Istana Naga. Mengapa tidak? Wang Xian juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak dalam kondisi puncaknya ketika dia membunuh segel iblis kegilaan. Dia belum memanggil roh yang menyertainya. Demikian pula, dia belum memanggil dua avatar Nether Spirit. Selama pertempuran, dia bahkan tidak mengandalkan kekuatan Tai Chi Dragon Disc. Dia terbang perlahan di wilayah yang tak terkalahkan, dan waktu berlalu hari demi hari. Berita tentang Raja Naga memasuki wilayah tak terkalahkan juga telah menyebar ke seluruh wilayah tak terkalahkan. Mereka yang memiliki beberapa saluran informasi semuanya telah menerima berita ini. Dan saat ini, itu terletak di sarang Raja Iblis Tai Sui. Kaisar Iblis Tai Sui menduduki suatu wilayah karena kekuatannya yang kuat. Ada banyak murid dalam rasnya, dan di antara mereka ada 10 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Di tengah sarang Kaisar Setan Tai Sui, sebuah negara dewa diam-diam mengambang di sana. Di sekitar negara dewa ini, ada 10 negara dewa yang menjaganya. Di dalam negara dewa yang dijaga oleh 10 negara dewa, sosok yang tampak sangat tua sedang duduk bersila di singgasana. Aura sosok itu sangat lemah, seolah-olah dia akan menua setiap saat. Di bawah, 10 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3 berdiri di sana dengan hormat. Bahkan segel iblis gila dibunuh oleh Raja Naga itu. Tubuh sosok tua itu sedikit gemetar, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Ayah, menurut informasi yang kami terima, Raja Naga itu terbang ke arah kami. Karena dia berani datang, kami bersaudara akan memastikan dia tidak pernah kembali. Kami akan membalas dendam untukmu, ayah. Seorang lelaki tua di tengah berkata dengan wajah dingin. Itu benar. Dengan pertahanan domain Tai Sui kita, selama Raja Naga berani datang, kita bersepuluh akan bergandengan tangan dan menggunakan serangan dari domain untuk benar-benar menghancurkan Raja Naga. Pria tua lain di sampingnya berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Percuma saja, Raja Naga sangat menakutkan, terutama pembelaannya. Orang tua yang lemah di atas tahta adalah Raja Iblis Air Tertinggi. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Raja Naga. Menghadapi Raja Naga, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Ayah, bukankah kita punya kesempatan? Mendengar kata-kata Raja Iblis Air Tertinggi, keturunan Raja Iblis Air Tertinggi berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dengan kekuatan gabungan dari 10 dari mereka dan kekuatan domain air tertinggi, iblis gila dapat dengan mudah melawan mereka. Tunggu perintahku. Ekspresi Raja Iblis Air Tertinggi berubah sesuai perintahnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ai alam semesta dan mengirim pesan. Ketika putra Raja Iblis Air Tertinggi mendengar kata-katanya, dia tidak berani keberatan dan menunggu dengan hormat. Raja Iblis Air Tertinggi melihat alam semesta ai dan menunggu dengan tenang jawaban. Pergi ke Phoenix Sungai Huang. Setelah setengah jam, Raja Iblis Air Tertinggi mengangkat kepalanya. Raja Naga itu, dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah yang tak terkalahkan. Tanpa AS mengambil tindakan, secara alami akan ada seseorang yang menghancurkannya. Oh, ini ayah. Keturunan Raja Iblis Air Tertinggi sedikit terpana dan segera menjawab. Huang Sui Phoenix adalah nama sebuah domain. Itu adalah domain yang ditempati oleh Water Elemental Phoenix dari ras Phoenix. Itu juga merupakan tanah harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa alam semesta elemen air. Dengan sangat cepat, para murid dari seluruh ras Raja Iblis Air Tertinggi mulai bergerak. Raja Iblis Perairan Besar adalah satu-satunya klan di zona tak terkalahkan, dan juga satu-satunya makhluk yang tidak biasa. Mereka pergi dengan gerakan besar, yang menarik perhatian banyak orang berkuasa. Mereka seharusnya melarikan diri dari Raja Naga itu. Apakah putra Raja Iblis Perairan Besar mulai melarikan diri? Meskipun Raja Iblis Perairan Besar sudah mati, 10 orang di antara putranya juga sangat kuat. Ketika mereka bergandengan tangan, mereka tidak lebih lemah dari ayah mereka. Namun, Raja Naga bahkan lebih menakutkan, jadi mereka tetap kabur. Beberapa ahli menyebarkan berita bahwa Raja Naga memiliki harta yang dapat menstabilkan kecerdasannya. Apakah itu benar? Ini sangat menarik bagi banyak ahli. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi godaan harta ini terlalu kuat.
Bagi banyak ahli, ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Saya pikir banyak ahli yang tergoda. Keributan di wilayah Raja Iblis Air menyebabkan banyak ahli berdiskusi. Pada saat yang sama, berita lain dengan cepat menyebar di domain yang tak terkalahkan. Bab 3648-3647 Perdagangan. Kita hampir sampai. Wang Xian telah berada di zona tak terkalahkan selama lebih dari 2 bulan. Dia memiliki pemahaman tentang situasi di zona tak terkalahkan. Ada celah besar di kehampaan di zona tak terkalahkan. Ada sejumlah besar energi yang terkumpul di dalamnya. Ada segala macam hal aneh yang bukan milik dunia luar. Tentu saja, beberapa tempat juga kosong. Setelah 2 bulan terbang, dia tiba di depan wilayah Raja Iblis Air. Melihat bangunan yang tersisa di sini, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Raja Iblis Air dan anak-anaknya telah melarikan diri. Wang Xian membuka kecerdasan buatan alam semesta untuk melihatnya. Tidak ada informasi tentang kecerdasan buatan alam semesta. Lagi pula, ada terlalu sedikit makhluk di zona tak terkalahkan. Terlebih lagi, mereka yang tinggal di sini semuanya adalah monster tua. Mereka jarang bergosip. Kalau begitu ayo kabur. Mari terus terbang lebih dalam. Pertama, mari kita berburu beberapa binatang buas dan binatang luar angkasa. Wang Xian bergumam. Kali ini, setelah memasuki tempat ini, berburu binatang buas dan binatang luar angkasa adalah target utamanya. Kali ini, dia tidak terbang dengan santai. Sebaliknya, dia bolak-balik dengan cepat. Dia mempertahankan kecepatan master level 1 alam semesta. Bahkan jika dia tidak mencapai kecepatan maksimalnya, dia masih mempertahankan kecepatannya sebagai kartu truf. Namun, meski begitu, kecepatannya masih sangat cepat. Waktu berlalu dengan cepat sekali lagi. Wang Xian jarang bertemu makhluk lain saat terbang di zona tak terkalahkan. Sepertinya ada tempat berkumpul di depan. Setelah terbang selama setengah bulan, wilayah bangunan muncul di garis pandang Wang Xian. Ada puncak gunung berbentuk kura-kura hitam melayang ke segala arah. Kura-kura hitam, citra kura-kura hitam, ras puncak. Apakah ini tempat berkumpulnya monster tua dari ras kura-kura hitam? Wang Xian menebak, ada banyak tempat di mana para ahli dari zona tak terkalahkan berkumpul. Tempat-tempat di mana monster tua dari zona tak terkalahkan dapat berkumpul juga merupakan tempat di mana kerajaan surgawi dari penguasa alam semesta yang telah mati dalam pertempuran dikumpulkan. Ini karena kerajaan surgawi mereka telah dipanggil. Setelah mereka mati, mereka tinggal di sini dan membentuk tanah harta karun. Namun, posisi di depan jelas ditempati oleh monster tua dari ras puncak. Di zona tak terkalahkan, monster tua dari ras puncak juga memiliki kelebihannya masing-masing. Mereka tidak akan saling membunuh. Sebaliknya, mereka akan membentuk aliansi. Wang Xian terbang ke depan dan berencana berkeliling area ini. Tidak perlu memprovokasi tempat berkumpulnya monster tua ras kura-kura hitam di zona tak terkalahkan. Seseorang terbang ke sini dengan kekuatan naga yang sangat besar. Raja Naga dari Istana Naga. Ketika Wang Xian hendak berkeliling area ini, dia berada di area ini. Berbaring di atas pagoda dan menyerap energi, Xuanwu membuka matanya dan melihat ke depan. Matanya berkedip sedikit. Seharusnya Raja Naga itu. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki harta yang dapat menstabilkan pikirannya. Apakah itu benar atau salah? Apakah itu benar atau salah? Ayo pergi dan tanyakan. Pada saat ini, dua suara komunikasi lainnya datang dari seluruh wilayah kerajaan dewa yang bobrok. Xuanwu, yang sedang berbaring di atas pagoda, bergerak dan terbang lurus ke depan. Pada saat yang sama, 6 monster tua dari klan Xuanwu terbang menuju Wang Xian dari lokasi lain. Wang Xian, yang sedang terbang, tiba-tiba merasakan pergerakan wilayah Xuanwu. Dia mengangkat alisnya sedikit dan segera melihat ke atas. Di garis pandangnya, 7 Xuanwu terbang menuju Wang Xian. Masing-masing memiliki aura yang kuat. Namun, di mata Wang Xian, mereka sedikit lemah. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah Raja Naga dari Istana Naga? Salah satu kura-kura hitam memandang Wang Xian dan bertanya langsung. Itu benar. Wang Xian memandangi mereka dan berhenti di udara. Matanya berbinar saat dia menjawab. Jika 7 kura-kura hitam memiliki niat jahat, dia tidak keberatan membunuh mereka semua. Di zona tak terkalahkan, membunuh mereka tidak akan menjadi masalah.
Dikabarkan bahwa kamu memiliki harta yang dapat menstabilkan pikiran seseorang. Bisakah Anda menjualnya kepada kami? Kami bersedia membayar harga tinggi untuk membelinya. Salah satu kura-kura hitam membuka mulutnya dan bertanya. Matanya berbinar saat dia menilai Wang Xian. Harta karun yang bisa menstabilkan pikiran seseorang. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar ini. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Siapa bilang aku punya harta yang bisa menstabilkan pikiran seseorang? Raja Naga tidak punya. Banyak ahli di wilayah tak terkalahkan telah menyebarkan berita ini. Harta karun yang dapat menstabilkan pikiran seseorang sangat berguna bagi banyak ahli di wilayah yang tak terkalahkan. Xuanwu itu menatap Wang Xian, mencoba menentukan apakah kata-katanya benar atau salah. Oh, Wang Xian mengangkat alisnya. Seseorang benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki harta karun seperti itu. Apa ini? Matanya sedikit berkedip. Namun, Wang Xian memang memiliki harta yang bisa menstabilkan pikirannya. Buah rahim. Buah rahim bisa mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk hidup. Ini adalah buah yang tumbuh dari cabang ksatria alam semesta. Buah ini selalu bernilai kecil bagi Wang Xian. Itu tidak memiliki banyak efek. Saat ini, ada ribuan buah seperti itu di pohon leluhur Istana Naga. Mengambil buah dapat membangkitkan kecerdasan seseorang, dan juga dapat menstabilkan pikiran seseorang. Itu sangat berguna untuk para ksatria alam semesta. Dan di wilayah yang tak terkalahkan, tidak ada yang berada di atas level seorang ksatria alam semesta. Ya ada, dia menjawab dan buah muncul di telapak tangannya. Saat buah Tachibana muncul, mata ketujuh ahli Xuanwu menyala. Mata mereka dipenuhi dengan aura yang berapi-api. Jika kamu ingin menukarnya, kamu bisa mengambil harta yang cukup. Wang Xian berkata sambil tersenyum. 10 buah Tachibana lainnya melayang di depannya. Dia ingin melihat seberapa kuat tekad pihak lain. Jika tidak memungkinkan, itu akan lebih baik. Tentu saja, ini juga karena Wang Xian lebih berprinsip. Jika ada orang lain yang memiliki kekuatannya, mereka mungkin telah membunuh ahli dari klan Xuanwu sebagai sumber daya. Wang Xian tidak bisa melakukan hal seperti itu. Raja Naga, harta apa yang ingin kamu tukarkan? 7 ahli Xuanwu menekan keserakahan di hati mereka dan bertanya pada Wang Xian. 5 harta spiritual bawaan, atau 10 kali lebih banyak dari buah surgawi pada tingkat yang sama. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dia meminta terlalu banyak. 5 harta spiritual bawaan. Raja Naga, hargamu terlalu tinggi. Ini hanyalah buah di puncak alam ksatria semesta. Kata-katanya membuat napas 7 kura-kura hitam menjadi lambat. Ini adalah perampokan. Buah di puncak alam ksatria alam semesta kurang dari 1/10 dari nilai harta spiritual bawaan. Sekarang, dia membutuhkan 5 buah untuk ditukar dengan 1 buah. Meskipun buah ini lebih berharga dan berpengaruh besar pada para ahli di wilayah yang tak terkalahkan. Ini terlalu banyak penipuan. Terserah Anda apakah Anda ingin bertukar atau tidak. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Baiklah, ayo bertukar. 7 kura-kura hitam saling memandang, mengertakkan gigi, dan menganggukkan kepala. Mereka semua adalah orang tua aneh dengan 4 hingga 5 harta spiritual bawaan di tangan mereka. Beberapa bahkan memiliki lebih dari selusin. Masih mungkin untuk menukarnya dengan 1. Yang terpenting, buah ini terlalu penting bagi beberapa ahli, sebanding dengan nyawa mereka. Bab 3649-3648, rebut harta karun itu dan siapkan penyergapan. Pergi. Hehe, Wang Xian tidak menyangka ketujuh kura-kura hitam itu benar-benar berdagang dengannya. 1 buah embrio biasa dengan imbalan 5 harta spiritual bawaan. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Itu benar-benar perdagangan yang tidak adil. Ini juga dapat dilihat betapa pentingnya buah embrio biasa bagi beberapa ahli di wilayah yang tak terkalahkan. Beberapa monster tua di wilayah yang tak terkalahkan telah menjadi lebih kuat, tetapi alam mereka masih belum bisa diterobos. Ini akan menyebabkan keadaan pikiran mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Harta karun yang dapat menstabilkan keadaan pikiran seseorang dan memperkuat keadaan pikiran seseorang jauh lebih penting daripada yang dibayangkan Wang Xian. Ini juga alasan mengapa klan malaikat dengan sengaja mengumumkan bahwa Raja Naga memiliki harta yang dapat menstabilkan keadaan pikiran seseorang. Jika kalian masih ingin melanjutkan transaksi, kalian bisa mencariku di Universal AI. Setelah transaksi selesai,
Wang Xian berkata kepada mereka dengan senyuman di wajahnya. Baiklah. Ketujuh ahli kura-kura hitam tersenyum dan menganggukkan kepala. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terus terbang ke depan. Raja Naga ini meminta terlalu banyak. Yang satu mau berjuang dan yang lain mau menderita. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Saat mereka melihat sosok Wang Xian pergi, ketujuh ahli kura-kura hitam itu menggelengkan kepala tak berdaya. Pihak lain tidak memaksa mereka untuk menjual buah tersebut. Namun, buah ini sangat bermanfaat bagi kami. Energi buah ini dapat meningkatkan kecerdasan kita. Bahkan lebih penting lagi bagi para ahli top dari wilayah tak terkalahkan. Seorang ahli kura-kura hitam mengukur buah-buahan di tangannya. Matanya berbinar. Bagi ahli top, satu buah saja tidak cukup. Akan lebih baik jika jumlahnya lebih dari 10, atau bahkan lebih. Salah satu ahli di sampingnya ragu sejenak dan menyimpan buah itu dengan hati-hati. Harganya terlalu tinggi. Sebarkan berita bahwa Raja Naga memiliki buah spiritual yang menstabilkan pikiran. Salah satu ahli kura-kura hitam melengkungkan sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Pakar kura-kura hitam lainnya mengangguk dengan senyum dan binar di mata mereka. Bagaimanapun, sudah ada ahli di wilayah tak terkalahkan yang menyebarkan berita bahwa Raja Naga memiliki harta spiritual yang menstabilkan pikiran. Bukan masalah besar bagi mereka untuk menyebarkan berita lagi. Mereka juga bersiap untuk menyebarkan berita tentang harganya. Adapun apakah ahli lain di zona tak terkalahkan ingin membelinya atau merebutnya, mereka tidak peduli. Tindakan mereka juga merupakan ekspresi ketidakpuasan mereka terhadap Wang Xian. Harganya terlalu tinggi. Mungkin tidak ada orang yang akan melakukan transaksi. Sebaliknya, mereka akan melakukan, menyambar. Wang Xian terbang menuju kedalaman zona tak terkalahkan. 7 ahli kura-kura hitam telah menyebarkan berita tersebut kepada para ahli yang mereka kenal. Selanjutnya, itu diteruskan ke lingkaran pusat kekuatan dari balapan puncak lainnya di zona tak terkalahkan. Namun, ketika berita bahwa Raja Naga memiliki harta yang dapat menstabilkan pikirannya dikonfirmasi, hal itu menyebabkan banyak orang terkejut. Namun, ketika mereka melihat harga yang dijual Raja Naga, wajah mereka menjadi hitam. Buah surgawi dari tingkat puncak seorang ksatria alam semesta sebenarnya membutuhkan 5 harta spiritual bawaan untuk ditukar dengannya. Bukankah ini terlalu curang? Ini terlalu banyak, ini memang terlalu banyak. Tingkat buah ini, semakin banyak yang bisa kita dapatkan, semakin baik. Untuk prajurit tingkat atas itu, kami membutuhkan setidaknya selusin atau lebih, menukar 60 hingga 70 harta spiritual langit atas. Harga ini terlalu mahal untuk prajurit tingkat atas. Sepertinya Dragon Palace Dragon King memiliki banyak buah dewa ini, jika dia memiliki lebih banyak, bukankah dia bisa membuat iblis gila yang kehilangan akal sehat pulih? Di zona tak terkalahkan, beberapa ahli berdiskusi di antara mereka sendiri. Buah surgawi yang dapat menstabilkan pikiran seseorang dan meningkatkan kondisi pikiran seseorang sangat berguna bagi banyak ahli. Terutama untuk eksistensi level iblis tingkat atas atau bahkan gila. Jika iblis gila bisa mendapatkan banyak buah surgawi, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk keluar dari kondisinya saat ini dan mendapatkan kembali pikirannya. Para ahli berspekulasi. Berita ini menyebar sedikit demi sedikit di zona tak terkalahkan. Sekelompok monster tua dari ras puncak adalah yang pertama menerima berita ini. Setelah itu, menyebar ke tempat lain. Wang Xian terus terbang lebih dalam ke zona tak terkalahkan. Dia perlu terbang selama sekitar 1 tahun untuk mencapai ujung diameter zona tak terkalahkan. Aku tidak menyangka Raja Naga benar-benar memiliki harta yang dapat menstabilkan pikirannya. Dia bahkan melakukan perdagangan. Hehe, untuk menawarkan harga setinggi itu, Raja Naga hanya mengejar kematian. Di kehampaan zona tak terkalahkan, mata lebih dari selusin monster tua dari klan malaikat menyala ketika mereka menerima berita itu. Mereka baru saja mengarang kebohongan, tetapi kebohongan itu ternyata adalah kebenaran. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Raja Naga memiliki buah surgawi yang dapat menstabilkan pikirannya, dan harganya sangat tinggi. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada banyak ahli yang tidak mau membayar harga setinggi itu. Jika mereka menangkap Raja Naga dan bahkan membunuhnya, bukankah semua harta itu milik mereka? Tentu saja, di wilayah yang tak terkalahkan, tidak banyak yang bisa membunuh Raja Naga dalam 1 lawan 1.
Raja Naga memang sangat kuat. Dia bisa membunuh larangan setan gila. Namun, dia tidak bisa menahan upaya gabungan dari monster tua itu. Dia tidak bisa menolak kartu truf monster tua. Selanjutnya, aku mungkin harus sedikit lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, Wang Xian, yang terbang di zona tak terkalahkan, bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman di wajahnya. Dia menganggap bahwa dia telah mengungkapkan harta yang dia miliki di tangannya untuk menstabilkan pikirannya. Demikian pula, dia sengaja menjualnya dengan harga tinggi. Ketika saatnya tiba, dia bisa membunuh siapa saja yang datang untuk merebut harta karun itu. Namun, Wang Xian telah mengungkapkan sedikit kekuatannya. Dia harus berhati-hati selanjutnya. Dia harus mencegah serangan diam-diam dari beberapa monster tua. Dia terus terbang ke depan. Sebulan kemudian, ada area yang ditinggalkan oleh kerajaan dewa yang bobrok. Ini adalah area yang dipenuhi api. Seluruh area benar-benar dilalap api. Di tengah api, ada banyak meteorit raksasa. Meteorit ini juga memancarkan suhu tinggi. Energi atribut api sangat aktif. Ini adalah tanah yang berharga. Pasti ada beberapa monster tua dari zona tak terkalahkan yang berkultivasi dan bertahan di sini. Wang Xian melihat ke depan, matanya berbinar. Dia tidak berhenti dan terbang lurus ke depan. Ada ahli yang datang ke daerah kami. Tubuh mereka memancarkan tekanan naga surgawi. Kami dapat memastikan bahwa naga suci murni adalah Raja Naga dari Istana Naga. Di zona tak terkalahkan, lokasi beberapa ahli dapat diketahui sebelumnya begitu seseorang masuk. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan segera ditemukan. Lebih dari selusin setan di daerah ini segera muncul dari meteorit raksasa. Daerah ini disebut Laut Setan. Dari namanya, orang bisa tahu bahwa ini adalah posisi yang ditempati oleh para iblis tua dari ras puncak. Setan terutama dari atribut api dan kegelapan. Lebih dari selusin iblis dapat segera mengetahui dari aura Wang Xian bahwa dia adalah Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga ini memiliki harta yang dapat menstabilkan pikirannya. Harga untuk itu sangat tinggi. Lagi pula, dengan kekuatannya, kita tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika kita menggabungkan kekuatan. Lebih dari 10 setan segera berkomunikasi satu sama lain. Sepasang mata iblis mereka menatap dengan rakus pada sosok Wang Xian. Jangan bergerak dulu. Periksa arah yang dia tuju. Kami akrab dengan zona tak terkalahkan. Salah satu iblis berkata sambil matanya berkedip. Bab 3650-3649 menyita harta karun itu dan melakukan penyergapan. Wang Xian terbang melewati lautan iblis dan tidak terjadi apa-apa. Ini membuatnya mengangkat alis. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan terus terbang lebih dalam ke laut. Dia akan berburu beberapa binatang buas dan binatang luar angkasa ketika dia memasuki bagian laut yang lebih dalam. Ada banyak binatang buas dan binatang luar angkasa di wilayah yang tak terkalahkan. Di antara mereka, ada ribuan penguasa alam semesta tingkat 3. Ayo ikuti jejak dan ikuti di belakang. Lebih dari 10 setan mengirimkan transmisi suara ketika mereka melihat Wang Xian pergi. Mata iblis mereka bersinar dengan kilau merah darah. Tanpa ragu, mereka terbang langsung ke arah Wang Xian menghilang. Setiap ras puncak memiliki aspek menakutkan mereka sendiri. Kekuatan iblis terletak pada tubuh fisik, mata iblis, dan sayap iblis mereka. Mata mereka memiliki kemampuan yang kuat. Meski sosok Wang Xian telah menghilang, mereka masih bisa melacaknya melalui jejak. Kecepatan Raja Naga ini terlalu cepat. Kita tidak bisa mengikutinya sama sekali. Kita mungkin akan kehilangan dia dalam beberapa hari. Setelah terbang lebih dari 10 menit, iblis sedikit mengernyit dan berkata. Kecepatannya sebanding dengan master sejati alam semesta. Kita perlu meminjam harta lainnya. Ayo pergi, naik kapal. Selain itu, untuk mencegah kecelakaan, kita harus membuat beberapa rencana. Setan melambaikan tangannya, dan sebuah kapal gelap muncul di depan mereka. Kapal itu memiliki layar besar dengan sayap iblis yang dilukis di atasnya. Ini adalah harta sejati di tingkat harta karun sejati, harta sejati yang dapat membantu dengan kecepatan. Duduk di kapal iblis dan menyuntikkan energi, itu bisa meledak dengan kecepatan tinggi. Oke, selusin setan segera terbang ke kapal. Hubungi lingkaran lain di wilayah tak terkalahkan dan lihat apakah mereka tertarik. Jika saya ingat dengan benar, jika kita terus terbang lebih dalam,
kita seharusnya bisa bertemu dengan area yang ditempati oleh monster tua dari ras kerangka, kan? Hubungi mereka. Seorang iblis berkata, Weng. Pada saat ini, kapal iblis mulai bergerak, dan sayap iblis di layar mulai berkibar aneh. Kapal iblis itu langsung meletus dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari seorang prajurit kerajaan penguasa alam semesta. Jejak Raja Naga di sini sangat berat, ayo turunkan kecepatan kita, jangan ketahuan. Beberapa jam kemudian, mata merah darah iblis menatap ke depan, berbicara dengan master kapal iblis. Baiklah, iblis mengangguk, sedikit menurunkan kecepatannya. Raja Naga tidak mengubah arahnya. 3 hari kemudian, dia seharusnya bisa mencapai wilayah yang ditempati oleh monster tua dari klan kerangka. Monster tua dari klan kerangka bersedia mengambil tindakan. Pada saat yang sama, para ahli tingkat atas dari wilayah kita yang tak terkalahkan, pemimpin kerangka barbar bintang dari klan kerangka, juga akan mengambil tindakan. Ketika saatnya tiba, mereka akan meminta kami membaginya 50-50. Oke, kami setuju. Untuk mencegah kecelakaan, biarkan para ahli kerangka klan menyambut kita. Posisi di depan kita tidak bisa lagi dikembalikan ke kerajaan dewa dalam sekejap. Pada saat ini, beberapa iblis tua di samping mereka sedang berbicara. Lebih dari selusin iblis telah membuat rencana mereka. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh di depan mereka, dalam kehampaan, 3 kerangka binatang luar angkasa yang sangat besar melayang. Ketiga kerangka binatang luar angkasa ini tidak lagi memiliki energi pada mereka, tetapi tubuh besar mereka menutupi area yang sangat luas. Terutama salah satu raksasa luar angkasa. Meskipun kulit hitamnya telah kehilangan energinya, ia masih mempertahankannya dan menutupi area yang luas. Ini adalah tanah harta karun, ditempati oleh monster tua dari ras kerangka. Pada saat ini, 7 hingga 8 kerangka dengan cepat terbang keluar dari bawah penutup ruang kerangka behemoth di tengah. Api hantu di mata mereka menari, dan tubuh mereka memancarkan aura gelap. CHIRP. Segera, seekor burung kerangka yang sangat besar muncul di bawah 8 pembangkit tenaga dari ras kerangka. Burung kerangka membawa mereka dan menghilang dalam sekejap. Di kehampaan zona tak terkalahkan, Wang Xian bolak-balik dengan cepat. Pada saat ini, dia tiba-tiba berseru kaget. Matanya berbinar, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Di zona tak terkalahkan, ada orang yang mengaku memiliki harta karun yang bisa menstabilkan pikiran mereka. Dia menambahkan bahan bakar ke api dengan mengumumkan masalah ini dan bahkan mengutip harga yang sangat tinggi untuk transaksi tersebut. Perilaku seperti ini hanyalah mencari kematian di mata beberapa monster tua di zona tak terkalahkan. Perilaku seperti ini sangat berbahaya. Wang Xian juga tahu bahwa itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, setelah transaksi dengan klan Xuanwu selesai, dia waspada di sekitarnya. Saat dia terbang, dia akan membuat salah satu avatar Nether Spirit-nya bersembunyi di belakangnya dan menyatu dengan meteorit luar angkasa. Dia akan memantau bagian belakang. Selain itu, setiap kali dia menemukan medan yang rumit di depannya, dia akan meminta avatar Nether Spirit lain untuk memeriksanya. Jika dia waspada, kemungkinan dia menyergapnya akan berkurang lebih dari setengahnya. Namun, pada saat ini, avatar Nether Spirit di belakangnya mengirim pesan. Sebuah kapal gelap mengikuti jejaknya. Di kapal yang gelap, avatar hantu melihat siluet iblis. Sebuah kapal gelap, setan. Ini membuat Wang Xian langsung ingat bahwa ketika dia melewati daerah itu, tidak ada pergerakan dari daerah itu. Bukannya tidak ada gerakan, tapi iblis itu mengikuti di belakangnya. Jelas bukan hal yang baik bagi mereka untuk mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Mereka pasti mengikutiku untuk memakan buah rahim. Mereka tidak berdagang denganku, jadi mereka pasti mencoba merebutnya dariku. Iblis memiliki kemampuan pelacakan yang kuat. Selain itu, mereka tidak segera bergerak. Apakah mereka merasa tidak memiliki kemampuan, atau mereka ingin saya menggali lebih dalam? Akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk menembus celah kosong ini dan kembali ke kerajaan suci mereka. Atau apakah mereka sedang menunggu seseorang? Apakah mereka berkolaborasi dengan pakar lain? Wang Xian menganalisis tetapi tidak segera bergerak. Dia berhenti di kehampaan dan menggerakkan tubuhnya. Klon Nether Spirit lainnya terbang ke depan. Dia menurunkan kecepatannya ke tingkat penguasa tingkat 3 di alam semesta. Dengan cara ini, klon Nether Spirit dapat menjaga jarak tertentu darinya.
Dengan metode ini, Wang Xian terus terbang. Kecepatan Raja Naga telah menurun. Kita harus melambat. Di belakang, iblis yang mengendalikan kapal iblis menatap ke depan dan tiba-tiba berbicara, menyebabkan kecepatan kapal iblis turun drastis. Setan lainnya mengangguk dan mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pakar ras kerangka di depan mendekat dengan cepat. Di belakang mereka, lebih dari selusin monster tua ras iblis mempertahankan kecepatan tertentu saat mereka mengikuti di belakang. Ada ahli ras kerangka di depan, dan ada ahli ras iblis di belakang. Hehe, menarik. Mereka benar-benar ingin merebut harta itu. Mereka akan bergabung untuk menyerang. 2 hari kemudian, avatar Nether Spirit di depan segera kembali setelah melihat ahli ras kerangka di depan. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Sudah waktunya untuk menuai hasilnya.